Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami seumur hidup. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup. Buat penyertaanmu yang terus kau nyatakan bagi kami. Sebab engkau Allah Immanuel. Engkau Bapa yang baik. Besar setiamu dalam hidup kami. Sebab kami naikkan syukur kepadamu. Bapa, engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tanpa bisa duitnya, kasih dan rahmat. Amin, amin. Selalu baru dan tak pernah dalam perjanjian-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, ya, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
Naikkan syukurku, wahai yang kami, tak bisa kasih dan rahmat-Mu. Selalu bangun benar besar setiamu di sepanjang hidupku. Akan amin. Haleluya. Wahai yang kami, hanya bisa kasih dan rahmat. Selalu baru datang benang besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur padamu, Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kami naikkan syukur kami bagimu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Terpuji nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Allah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik,
Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau selalu baik, selamanya kau baik. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Besar setiamu, besar anugerahmu yang kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, teramat baik Engkau. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu ya Allah. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya kepadamu hatiku percaya. Hanya kepadamu ku percayakan seluruh hidup. Sebab aman di dalam tenang di dekatmu Tuhan. Sebab Engkau kota benteng yang teguh, kubu pertahanan, kota benteng perlindungan, menara keselamatan. Kepadamu kami berlari dan menjadi selamat. Sebab kerajaanmu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Sebab itu kami tetap tinggal tenang teduh hari-hari ini. Sekalipun bumi bergoncang, laut bergelora, kami aman di dalammu. Kami tenang di dekatmu. Sebab kami terus menanti-nantikan Engkau, berharap hanya kepadamu dan percaya kepadamu. Sebab Kau Allah yang setia, Kau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi bagi yang percaya.
Dan kami mau percaya padamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih punya Allah yang sepertimu. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menuntun setiap langkah. Engkau yang memelihara dan yang memberkati. Bukan karena kuat gagah kami ada hari ini. Semua hanya karena anugerah. Terima kasih, terima kasih. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah dalam hidupku. Ya, dengan kekuatan kami. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Telah lupa dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
dalam harapan, dalam hidupku, dalam harapan, dalam hidupku, dalam harapan, dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau setia. Dan Engkau setia kepada janji-janji-Mu. Sebab itu kami mau buka hati kami untuk janji firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, Shalom, selamat pagi semua. Bersyukur kita diberi kesehatan, berkuatkan untuk bisa bangun pagi ini, untuk berkoram Dio, memuji dan menyembah Tuhan, mendengar sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Bapak Peri, teman-teman yang beri kesempatan untuk boleh sharing berbagi hidup pagi hari ini. Pagi ini kita masuk di Wahyu 3 dengan 3 judul perikop kepada jemaat di Sardis, di Philadelphia, dan di Laodikia. Akan saya bacakan. Wahyu 3 kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di perikop pertama ini, yang saya dapat itu bahwa jemaat di Sardis itu dikatakan di sini seperti di ayat pertama itu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati gitu loh. Yang saya dapat di sini seperti dilihat itu terkadang rohani kita hidup ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita hidup. Terkadang itu ada waktu-waktu tertentu seperti apa yang pernah saya alami itu,
terkadang rohani saya mati gitu. Kelihatan kita pergi beribadah, kita ke gereja, datang ya sebagai rutinitas aja gitu. Jadi pagi ini saya diingatkan, saya itu pribadi itu harus bangkit ya, dan perkuat apa yang masih ada di dalam diri saya gitu loh. Terutama di dalam kerohanian gitu. Jadi jangan cuma puas saja gitu. Eh, Puas dengan reputasi rohani di masa lalu. Ya kan pada saat kasih mula-mula itu ya semangatnya luar biasa gitu. Seperti apa yang pernah saya alami pada saat pertama kali saya kenal Tuhan itu loh. Saya sampai dikatakan lebih dari pendeta karena ke gereja itu ya ada 7 hari kadang bisa 8 hari di gereja gitu. Tapi terakhir ya pernah ngalamin itulah mati rohani itu seperti apa yang ada di Wahyu ini ya. Tanpa terasa rohani mulai mengendor, pertemuan rohani baik itu di pemuritan pria, di komsel. Ya, terkadang punya alasan mau cari alasan apa untuk tidak dapat untuk tidak hadir gitu. Jadi hal kedua yang pertama itu ya jangan puas dengan reputasi rohani di masa lalu. Yang kedua itu harus saya harus evaluasi gitu. Kondisi iman saya hari ini apakah benar masih hidup aktif di dalam Tuhan atau atau terlihat di luar aja aktif gitu loh. Jadi saya mesti evaluasi kadar rohani saya dari dalam diri saya sendiri gitu. Bukan cuma sebagai rutinitas tiap minggu saya ke gereja, ada pemuritan saya hadir, ada komsel saya datang. Itu yang saya alami hal kedua. Hal ketiga itu yang harus saya lakukan itu ya saya harus bangkit jika saya mengalami kelesuan rohani dalam diri saya atau dalam diri kita. Ya saya harus bangkit dari kelesuan rohani itu. Jangan biarkan api itu padam, api rohani itu padam. Yang saya ingatkan pagi ini itu apa? Saya harus kembali kepada kasih mula-mula saya pada saat pertama kali saya mengenal Yesus Kristus Tuhan saya gitu. Yang kedua, saya harus pegang erat-erat kepada Tuhan dan apa bertobat gitu. Jadi pada saat saya mengalami kerusakan rohani, saya harus bertobat kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang selama ini telah saya dapat, saya baca. Jadi bukan cuma hanya menjadi pendengar firman saja gitu, tapi harus menjadi pelaku. Terus jangan bertobat dari sikap rohani yang suam-suam kuku. Karena firman Tuhan berkata, kita ini harus milih mau panas atau mau dingin gitu. Karena pada saat kita suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Itu perikop pertama yang saya dapat. Saya akan bacakan perikop kedua kepada jemaat di Philadelphia. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku.
lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kusarakan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di perikop kedua ini, saya lihat jemaat di Philadelphia ini dikatakan mereka itu jemaat yang setia dan mereka dipuji oleh Tuhan ya. Jadi ya, Tuhan itu memuji jemaat Philadelphia. Di Wahyu 3 ayat 8 itu akan saya bacakan ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu dan tidak akan ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi yang saya dapat ini Tuhan itu bukan mencari orang yang kuat atau orang yang sanggup, orang yang hebat, tetapi di sini saya lihat Tuhan mencari orang yang mau gitu loh. Di sini di ayat 8 dikatakan bahwa kekuatannya tuh tidak seberapa tuh. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Jadi dua hal ya. Yang penting kita mau mengikuti firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Pada saat kita lakukan itu, Tuhan sendirilah yang akan menopang kita, akan memberikan kekuatan kepada kita. Eh, kita lihat ya, dalam mengikut Yesus Kristus itu mereka diperhadapkan dengan banyak tantangan dan tidak mudah. Namun jemaat di Philadelphia tetap kuat dan tidak goyah imannya. Jadi yang saya dapat itu ya ketaatan kepada firman itu pada saat kita taat melakukan firman dan kita taat otomatis kita juga tidak akan menyangkal Kristus gitu. Tapi pada saat kita lemah di dalam firman, pada saat tantangan atau proses hidup datang menghampiri kita, kita pasti bisa goyah. Ya bahkan kita lihat ada beberapa orang Kristen yang sudah percaya sama Tuhan, mereka bisa menyangkal Kristus. Jadi yang saya dapat di perikop ini itu ya seperti Pak Eri ngomong ya, ujung-ujungnya itu 4M, gak ada lain. Jadi ya itu ujung-ujungnya itu ya baca firman, renungkan, lakukan, dan bagikan firman itu sendiri setiap hari. Yang kedua itu kita harus berani mengakui iman kita di hadapan orang lain, tidak malu menjadi orang Kristen. Ya saya ingat ya, waktu awal-awal saya bertobat itu, saya punya satu teman itu ya yang bawa saya kepada Tuhan pada saat saya sakit.
Dia setiap Sabtu itu udah telepon saya tuh. Ya, besok ke gereja tuh jam berapa? Padahal dia ibadah tuh kadang sore kan. Jadi kalau saya bilang ibadah 1 jam 6, ya dia nemenin saya gitu loh. Selama hampir 2 tahun dia lakukan hal itu. Kenapa saya datang ke gereja itu yang jam 6 pagi, teman-teman? Karena saya dulu sering menghujat ya, menghujat orang Kristen, bahkan eh, teman-teman saya lah. Saya paling nggak suka sama orang Kristen. Ya, terkadang itulah mereka bilang mereka hebat, mereka yang masuk masuk surga. Ya, ada beberapa oknum lah di dalam kekristenan itu yang merasa mereka tuh hebat. Ya, seperti di yang pertama itu, di luarnya mereka kelihatan hebat, menjadi orang Kristen percaya Tuhan, tetapi apa yang keluar dari lidah dan mulut mereka itu mereka lah yang paling hebat. Itu nggak apa-apa, tetapi menjelekkan agama lain gitu. Nah, itu yang saya dapat ya. Jadi harus berani mengakui iman kita dan bangga menjadi orang Kristen. Ya, saya ulang kembali, saya jam 6 pergi itu karena saya malu gitu loh. Malu menjadi orang Kristen. Jadi saya, ya, apa yang saya tabur saya tuai karena saya punya pemikiran itu, nanti kalau teman saya tahu saya bertobat, saya berasumsi wah mereka akan ngomongin saya gitu kan. Padahal orang Kristen kan tidak seperti itu. Jangankan orang Kristen, bahkan malaikat aja bersorak-sorai pada saat ada satu orang yang bertobat gitu. Eh, terus saya harus apa yang ketiga ya tetap taat. Meskipun kekuatan kita terbatas, percayalah Tuhan pasti akan membuka pintu-pintu yang tertutup untuk setiap kita, walaupun itu kekuatan kita tidak sanggup. Kita merasa kita tak sanggup, tidak mampu, tetapi pada saat kita datang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, seperti di firman ini dikatakan, pada saat pintu itu sudah terbuka, dibuka oleh Tuhan sendiri, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup menutupnya. Ya kan? Jadi kita harus ngerti dan paham bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita alami di dalam kehidupan kita itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semata-mata hanya anugerah dan kasih karunia Tuhan. Jadi tidak tidak menilai kita dari seberapa besar atau kuatnya kita, tetapi yang Tuhan lihat adalah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Itu perikop kedua yang saya dapat. Saya akan lanjutkan perikop ketiga kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih,
supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab relakanlah hatimu dan bertobat bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, di perikop ketiga ini kita lihat ya bahwa jemaat Laodikia itu dikatakan itu jemaat yang tidak panas juga tidak dingin. Jadi dia suam-suam kuku gitu loh. Jadi eh, Tuhan mau tuh diingatkan di sini itu seperti yang kita lihat jemaat Laodikia disuruh apa hiduplah sepenuh hati bagi Tuhan. Jadi yang saya dapat di perikop ketiga ini jangan biarkan kenyamanan ya atau zona nyaman kita atau kesibukan hidup kita itu membuat kita itu semakin jauh dari Tuhan. Ya kan kadang pada saat kita susah dulu kita pegang Tuhan erat-erat kan. Seperti yang di camp itu Pak Ishak selalu bilang, pria itu pada saat dia susah itu ya pegang Tuhan tuh kuat-kuat gitu erat-erat. Tapi pada saat dia sudah kaya, sudah senang, sudah nyaman, itu semua mau dipegang gitu. Itu saya ingat sekali ilustrasi dari Pak Ishak ya. Jadi di perikop ketiga itu ya pertama jangan biarkan kenyamanan, kesibukan hidup itu membuat kita itu semakin jauh dari Tuhan. Yang kedua yaitu evaluasi ya, periksa. Periksa diri kita apakah iman kita ini masih panas atau bersemangat atau sudah mulai dingin atau biasa-biasa saja. Eh, Pada saat kita mengevaluasi diri kita bahwa kita sudah mulai tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku, ya kita harus sadar, buka hati kita, eh, apa undang Tuhan untuk campur tangan di dalam setiap area kehidupan kita gitu. Baik itu kesehatan, pekerjaan, rohani, atau apapun lah. Jadi prioritaskan apa kekayaan ya rohani kita di atas kekayaan materi gitu. Jadi di sini yang saya dapat jangan biarkan berkat materi membuat kita merasa tidak butuh Tuhan lagi gitu. Tuhan rindu setiap kita itu panas bagi Dia. Jadi bukan sekedar hadir di gereja, tetapi jauh dari Tuhan, seperti apa yang pertama saya sampaikan. Jadi mari kita buka hati kita untuk kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Kristus. Terus menjadi saksi bagi Kristus, bagi Dia, sehingga setiap orang boleh melihat ada terang di dalam diri kita, ada Kristus di dalam hidup kita. Jadi itu yang saya dapat bagikan pagi hari ini. Biar teman-teman ada bisa tambahkan, melengkapi. Saya kembalikan kepada Pak Hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Kak Buyung buat sharing firman pagi hari ini. Tentu ada banyak hal yang tadi sudah disampaikan, tentu menjadi sebuah perenungan untuk evaluasi dan introspeksi diri. Jangan sampai kita menjadi seperti apa yang Pak Buyung tadi katakan berkaitan dengan jemaat di Sardis.
kita seperti hidup padahal rohani kita sudah mati. Makanya kita diingatkan ya untuk kembali bertobat, bangun, dan apa yang masih ada pada kita kembali dipulihkan. Jangan juga kita suam-suam kuku. Nah, tadi ada banyak hal yang tadi Pak Boyong sudah sampaikan. Ya, saya cuma meneguhkan satu hal saja. Dari ketujuh sidang jemaat, hanya satu jemaat yang tidak ada hal yang dapat dicela dalam hidupnya, yaitu jemaat Philadelphia. Dan ternyata cuma ada satu alasan. Kenapa hidup mereka tidak tercela? Karena mereka tekun menuruti firman Tuhan. Cuman butuh tekun menuruti firman Tuhan, Bapak Ibu. Maka hidup kita pastilah tidak tercela, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Makanya seperti Pak Boyong tadi, ya, ujung-ujungnya selalu 4M, Bapak Ibu. Bahkan kalau di dalam ayatnya yang ke-10 tadi, itu ayat yang hari-hari ini sering kali saya sampaikan, ada janji perlindungan bagi orang-orang yang tekun menuruti firman Tuhan, untuk menanti-nantikan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan ketika hari pencobaan itu tiba. Dan hari-hari ini kita sedang ada di hari-hari pencobaan itu. Tapi sekali lagi, bagi kita yang tekun menuruti firman Tuhan, maka Tuhan akan lindungi. Akan ada perbedaan yang nyata dengan orang-orang tidak mengenal Tuhan. Bahkan dengan orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, yang seperti Pak Bu yang tadi katakan, ya sebenarnya suam-suam, atau kelihatannya saja hidup aktif masih bergereja, tetapi rohaninya sudah mati. Tapi sekali lagi, biarlah apa yang kita lakukan hari ini, sekali lagi bukan hanya sebatas rutinitas, bukan hanya sebuah kebiasaan agamawi, tapi semua kita lakukan karena kasih, dan kasih yang semula yang terus ada dalam hidup kita. Sehingga kita terus tekun menuruti firman Tuhan. Praktek 4M. Menerima firman Tuhan setiap hari seperti sekarang sedang kita lakukan, menerima firman. Terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sepanjang hari ini kita renungkan firman Tuhan ini untuk cek hidup kita, introspeksi. Apakah kita suam-suam? Apakah kita sebenarnya sudah mati walaupun masih kelihatan aktif di gereja? Nah, ini yang kita lakukan. Dan kemudian ya kita mau lakukan apa yang firman Tuhan mau suruh, yaitu tekun menuruti firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Dan kemudian membagikannya sebagai kesaksian hidup. Supaya orang lihat hidup kita ini sebagai bukti kebesaran Tuhan hari-hari ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Kok Buyung. Jadi mari Bapak Ibu, jadilah seperti jemaat di Philadelphia yang tekun menuruti firman Tuhan. Oke, silakan Willy akan berdoa dan nanti akan ditutup oleh Pak Buyung kalau tidak ada yang menambahkan. Baik Bapak Ibu, tidak ada yang menambahkan, masuk ke dalam doa syafaat kita. Apa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami selalu mau praktekkan Pak Tuhan, tekun selalu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu dan sampai dengan membagikan Tuhan. Biarlah di dalam roh kami selalu menyala-nyala Tuhan. Untuk selalu datang ke tempat ibadah-Mu, pertemuan-pertemuan ibadah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Buyung yang telah menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu. Kau selalu memberkati setiap kesehatannya, pekerjaan usahanya Kau memberkati, pelayanannya juga Kau berkati Tuhan. Berkati juga istri serta anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan Pak Buyung ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Pak Ongko Tuhan. Kau selalu memberkati kesehatannya Tuhan. Berkati, sembuhkan semua, Kau beri mujizat Tuhan. Biarlah di masa tuanya Tuhan bisa menjalani kehidupan seperti biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang sekitarnya Tuhan, yang selalu setia menjaganya Tuhan. Mampukan mereka, kuatkan mereka selalu Tuhan. Untuk selalu sabar, tabah Tuhan. Menjaga Pak Ongko Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan setiap kesehatan Pak Ongko ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau selalu memberkati menyertai kami Tuhan.
Apapun yang kami lakukan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan, sampai dengan berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau menyertai juga keluarga kami. Kau juga, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga orang-orang sekitar kami, khususnya yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah mereka bisa melihat kami Tuhan, melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu, sehingga mereka bisa mengenal Engkau Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Mereka bisa datang beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh orang-orang terdekat kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa ini Tuhan. Membawa bangsa ini semakin banyak orang yang takut akan Engkau Tuhan. Semakin banyak orang yang datang kepadamu Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya Tuhan, baik itu presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Engkau kasih roh, hikmat, takut akan Engkau Tuhan. Apapun keputusan mereka Tuhan, berasal daripadamu Tuhan. Membawa bangsa ini, membawa setiap daerah ini. Semakin banyak orang yang takut akan Engkau, semakin banyak orang yang dimenangkan, semakin sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah terjadi atas kehendak-Mu Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengar, memuji dan memuliakan Engkau lewat pujian dan penyembahan. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini Tuhan, untuk mengambil contoh seperti jemaat di Philadelphia Tuhan, yang selalu taat dan mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami melakukan kami, Engkau menyertai Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, dari pagi hingga malam, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan, menyertai kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Kita ketemu besok lusa Bapak Ibu ya, karena besok kita ada ibadah kenaikan Yesus. Jadi koran videonya hari Jumat besok kita. Oke, Pak. Oke, Terima kasih semuanya. aktivitas.